Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang berbahagia. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya bila dia berkiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jambu, Bapak mahasiswa sarjana pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Jambu serta staf tenaga kependidikan yang saya hormati. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan kegiatan program diseminasi penyebaran pemahaman dan berbagi pengalaman budaya positif yang akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah negeri SD Negeri 2 Jambu, acara yang ketiga pemaparan materi diseminasi oleh pembimbing, dan acara yang keempat sesi tanya jawab, acara yang terakhir penutup. Marilah kita buka pada acara pada siang hari ini dengan bacaan umum kita. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Alhamdulillah. Terima kasih. Acara yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jambu yang akan disampaikan oleh Bapak mahasiswa sarjana pendidikan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu pada yang terhormat Bapak Ibu SD 2 Jambu, harapan kami bahwa di dalam kegiatan ini kita dapat menyongsong, mengiringi dalam hal kegiatannya Bu Juni Seswati. Harapan kami bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, di kegiatan ini hubungannya dengan diseminasi. Apa diseminasi? Diseminasi itu melakukan informasi. Jadi nanti disampaikan informasinya apa? Dilakukan informasi. Terus selanjutnya setelah itu timbul kesadaran. Oh, mau dikai pengertian ini. Terus kita akan mengambil kesadaran. Terus setelah timbul kesadaran kita bisa menerima. Bisa menerima dengan tulus hati. Setelah kita bisa menerima, kita bisa memanfaatkan kondisi yang harus dilakukan. Jadi diseminasi itu artinya begitu. Jadi ono informasi, kita menerima, terus kita mengambil satu sikap pemanfaatan. Nah, dalam diseminasi ini hubungannya dengan pelajar Pancasila. Jadi hubungannya dengan pelajar Pancasila. Sejujurnya pelajar Pancasila itu sih apa-apa. Orang sekarang nggak ada, semuanya baik. Nah, dalam hal pelajar Pancasila ini, ketika kita mengambil sikap bahwa tentang
pembelajaran yang positif, kira pembelajaran yang positif. Nah, langkah yang pertama yang harus kita ambil, langkah yang pertama itu adalah stimulus respon. Ketika ada stimulus itu rangsangan, terus kita bisa mengambil urusan bagaimana kita menjawab respon. Ada stimulus, ada respon. Nah, hal semacam ini ketika nanti kepada murid, bahwa murid harus bisa mengambil ada respon, terus apa yang harus dilakukan. Itu namanya stimulus respon. Yang kedua, ini tentang disiplin positif. Ya, disiplin positif. Bahwa siswa itu di dalam belajar Pancasila seharusnya disiplin positif. Disiplinnya ini hubungannya dengan pembelajaran. Kudu sinau. Nah, dengan adanya kudu sinau, bahwa sinau ini sinau positif. Terus ada hubungannya dengan urusan dengan tingkah laku. Jadi kalau urusannya dengan tingkah laku misalkan, tingkah lakunya ini juga harus positif. Ini tentang positif, disiplin positif. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi kelas itu punya keyakinan bahwa kelas itu harus tidak boleh terlambat. Misalkan tidak boleh terlambat, maka dari itu anak-anak harus orang terlambat. Ini kesepakatan. Diri-diri oleh anak-anak itu orang terlambat. Tidak boleh terlambat. Misalkan ada lagi, tidak boleh tidak upacara. Jadi anak-anak harus melaksanakan upacara bendera. Dan itu harus disepakati dan diyakini oleh anggota kelas masing-masing. Dan ini bisa dikembangkan lagi sampai misalkan ada beberapa poin, misalkan 5, orang terlambat, orang tidak upacara, atau lagi misalkan tidak boleh meninggalkan PR-nya harus dikerjakan. Itu tentang keyakinan kelas. Selanjutnya ada positif kontrol. Positif kontrol itu piye? Jadi yang membuat kontrol itu adalah orang yang lebih dewasa, bapak ibu guru. Nah, bapak ibu guru misalkan ada siswa yang melanggar, itu harus berpikiran positif. Orang kalau kue tak hukum nih panasan ngadeg 1 jam, boleh. Jadi itu adalah hubungannya dengan positif kontrol. Nah, selanjutnya ada yang namanya istilah segitiga restitusi. Nah, jadi pengertiannya restitusi itu apa? Restitusi itu memperbaiki kesalahan. Di restitusi itu memperbaiki kesalahan. Ketika ini diberikan kepada pelajar Pancasila, kalau restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan. Caranya piye? Misalkan ono sing ora PR, ini caranya piye dong? Tangannya tergantung ke sebelah itu, misalkan. Itu dulu zaman saya ketika sekolah. Ketika saya salah, tangannya gantung ke sebelah ini, yaitu 10 atau 5, nanti panas. Nah, harapannya bahwa di restitusi ini
pengambil kebijakan tadi, mengambil kontrol tadi harus yang baik-baik. Paling tidak itu adalah membina para siswanya sehingga tidak mengulangi, ya, tidak boleh mengulangi kesalahan itu, tidak boleh diulangi. Itu sedikit yang kami sampaikan. Terus yang selanjutnya bahwa ini kegiatannya Bu Siswanti, harapan kami nanti bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Maka dari itu kita sepakati bahwa hari ini kita nanti akan mengikuti kegiatan budaya positif ini sesuai harapannya Bu Juli. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau Bapak mahasiswa selaku kepala sekolah SD Negeri 2 kami ucapkan terima kasih. Acara yang menjadi pemaparan materi diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Yuni Siswanti Sarjana Pendidikan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kebenaran kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam suasana yang berbahagia di hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dari rahmatnya syafaatnya di yaumul kiamat. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Hidayatullah, Bapak Apak Siswoyo, dan teman-teman rekan sejawat dan serta tenaga pendidikan yang saya hormati. Kita tidak terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir mengikuti acara diseminasi aksi nyata saya. Dengan izinnya saya ucapkan terima kasih. Jadi bisa saya mulai ya Bu, apa yang itu bisa. Itu materi dari ini itu tentang aksi nyata modul 1.4 penyebaran pemahaman dan berbudaya budaya positif. Perkenalkan, nama saya Yuni Siswanti SPD dari SD Negeri 2 Hidayatullah, CGP Angkatan 8 Kabupaten Jakarta. Slide yang selanjutnya. Selamat datang ke guru juga, mari bersama berkolaborasi membangun budaya positif di sekolah kita. Membangun budaya positif. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif? Bisa tunjuk jari. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Nah, siapa? Farida. Silakan Bu Farida. Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Betul sekali. Intinya dengan yang lebih mudah itu tentang nilai-nilai kebijakan yang ada di sekolah maupun di kelas. Okay. Sekarang konsep membangun budaya positif ada beberapa tahapan. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang selanjutnya disiplin positif, motivasi dan
umat dan penghargaan restitusi, dan juga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Bagaimana perubahan paradigma dalam belajar? Perubahan paradigma dalam belajar melalui berbagai tahap. Yang pertama, kebutuhan belajar siswa, di mana guru mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran siswa. Dan selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita seorang guru harus bisa mengetahui latar belakang dari murid kita dengan berbagai karakter. Dan juga merdeka belajar, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ya. Terus pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sekaligus berkebinekaan global, terus bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya ya, mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Coba bayangkan ya, ini ada sebuah kasus ya, apa cerita ya, kegiatan cobalah buka secara berpasangan dengan langkah sebagai berikut. Orang yang pertama, kepalkan salah satu tangan Anda. Coba kepalkan salah satu tangan Anda. Bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Coba Bapak Ibu dikepalkan salah satu tangannya, ya, dijaga benar-benar seolah-olah itu barang yang sangat berharga di kepala tangan Bapak Ibu. Terus yang kedua, coba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan pasangan Anda. Saya coba buat suci. Saya berusaha membuka kepala tangan, sangat susah sekali. Padahal saya ingin membujuk, menghardik, memarahi, dan memberi itu sebuah uang. Tapi ternyata kepala tangannya sangat kuat dan sangat menjaga apa yang sangat berharga yang ada di kepala tangannya. Terus lakukan secara bergantian masing-masing waktu 30 detik. Jadi walaupun tadi kepala tangan itu kesimpulannya dibuka dengan cara paksa, walaupun dibujuk atau dihaji, mengintimidasi, dimarahi, dan digoda, melistik, bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepala tangannya, tapi tetap saja digenggam kepala tangannya karena prinsipnya kuat dan barang yang dipegang sangat berharga. Sampai seperti itu. Karena apakah Anda atau teman membuka kepala tangannya? Mengapa apa alasannya membuka kepala tangannya? Coba. Atau tadi boleh kepala tangannya dibuka temannya? Mengapa? Kenapa tidak? Alasannya apa? Karena itu privasi saya. Berarti sangat kuat ya prinsipnya ya. Dalam kegiatan ini sungguh-sungguh siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Coba siapa yang bisa mengendalikan atau mengontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Coba kita buka masing-masing. Siapa yang memegang kendali atau kontrol? Berarti tentunya siapa? Tentu diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini atau saat itu. Ya. Berarti punya prinsip yang kuat. Oh ini mempertahankan kalau tidak boleh privasi ya, tidak boleh ada orang yang bisa mengetahui apa rahasia yang
ada di dalam diri kita sendiri. Berarti yang mengontrol yaitu intinya adalah diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Juga ini mengenai ilusi ya. Ilusi kita sebagai seorang guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Intinya ini memberi kemerdekaan kepada siswa. Berarti ini pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ya. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Berarti ini termasuk pembelajaran yang berpusat kepada guru. Berarti ada pembelajaran yang berpusat dengan murid dan juga berpusat dengan guru. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Terus selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Karena sistem permasalahan berarti bisa terbentuk hubungan permusuhan, ya. Terus ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kita membahas tentang makna disiplin. Maaf ya Bapak Ibu, bukannya menggurui, tapi sama-sama belajar dan sama-sama berbagi. Oke? Sekarang kita pelajari tentang makna kata disiplin. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan sebagai peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, makna kata disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan
mereka pada nilai-nilai kebajikan universal sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Makna disiplin yang saya katakan bahwa sekarang kita pelajari tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya Gianni Rosen di tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari jalan untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa apa, Bapak Ibu? Bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada apa? Nilai-nilai kebajikan universal sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sama juga dengan pelajaran Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, apa yang kedua? Berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong serta mandiri, kreatif, berkala kritis. Itulah nilai kebajikan universal. Sekarang contoh penerapan nilai kebajikan. Ini gambar anak-anak sedang menanam bunga dengan tujuan agar mereka mencintai lingkungan sekitarnya dengan menanam bunga, merawatnya, mempunyai cinta sekitar, mempunyai rasa cinta terhadap lingkungan sekitar. Ini termasuk budaya positif. Sebelum masuk kelas, anak-anak bersalaman dengan guru. Termasuk budaya positif, ya kan Bu? Pak? Terus ini ada acara nari dengan tujuan meningkatkan kesenian, menggali potensi dari anak-anak yang memiliki kemampuan dalam seni.
Ini gambar istighosah di saat ujian di kelas 6. Ini bisa menyuguhkan budaya positif dengan tujuan mengikuti budaya dan anak dianjurkan lebih religius. Bineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan, tetap bisa bersatu dalam persatuan dan kesatuan. Sekarang motivasi hukuman dan pemberitahuan dan restitusi. Menurut Dialegosi dalam bukunya Restrukture 10 Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya dia harus disiplin agar dia tidak dihukum. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan dia berdisiplin, dia mendapat penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terus selanjutnya, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Bagaimana cara mengatasinya? Yes. Bagaimana cara mengatasinya sekarang ya? Sekarang ada sebuah kasus IFA, tentang IFA. Kita menganalisis kasus ini ya. IFA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Jadi Ivan itu tidak memperhatikan bukunya, malah menggambar di buku pelajaran. Seharusnya dia memperhatikan pelajaran matematika. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Ivan menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Terus menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Menurut saya tadi Pak Seno itu memberi suatu hukuman kepada Iva dengan cara tadi apa Pak? Memberi hukuman, Pak Seno memberi hukuman Iva dengan cara bagaimana? Ya, gimana Pak? Ya. Berarti Iva merasa malu ya, karena dihukum Pak Seno ya. Dia mendapat konsekuensi dengan hukum. Terus sekarang kita mempelajari tentang apakah restitusi itu dan apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mari kita belajar sama-sama tentang restitusi adalah proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen di tahun 2004. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Balsam 1996. Sekarang kita pelajari tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalkan hukumannya sesuatu, kalau dihukum mesti hati kita merasakan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi pada diri kita. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kalau dihukum masih tidak nyaman untuk murid anak untuk jaga waktu, jangka waktu panjang. Tidak, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Jika restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Sekarang ya, kalau kita menjadi korban, yang korban hukuman mendapatkan keadilan karena melakukan kesalahan. Sekarang yang konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Terus yang perilaku positif agresif meningkat karena dihukum tadi. Terus konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Terus restitusinya masalah bisa terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Karena hukuman tidak takut, maka sistem hukumannya tidak berjalan karena murid merasa tidak takut. Terus memerlukan konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi, terus menerus dari guru. Terus yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus yang kalau jika dihukum berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi di dalam kehidupan nyata sudah tidak dihukum, hanya di institusinya saja. Misalnya di sekolah ya sekolah saja. Dia pulang ke rumah ya sudah, rumahnya tidak berlanjut. Terus membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Itu konsekuensinya. Terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang yang restitusinya. Terus yang hukuman murid atau anak membenci peraturan karena dia tidak suka dihukum, jadinya dia membenci aturan-aturan yang ada di misalnya di sekolah tadi karena dia melanggar terus, jadi dia dihukum terus. Terus yang konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan karena dia tahu konsekuensinya apa. Jika dia melanggar kan dia mendapatkan hukuman. Jadi dia selalu menuruti aturan, tidak melanggarnya karena dia tahu konsekuensinya apa. Terus yang restitusi, murid anak menghormati diri dan orang lain. Ada restitusinya, dia jadi menghargai orang lain dan diri dia sendiri. Ya kalau hukuman pasti membawa hal yang negatif. Contohnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu terus kalau yang konsekuensi netral, melakukan apa ya? Saya katakan. Terus yang restitusi itu positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Terus yang mode paksaan, karena negatif itu kata hukuman, jadi modenya paksaan, tidak tulus dari hati, dia dipaksa. Terus yang konsekuensi, stimulus respon, dia melakukan dengan sadar karena tidak melakukan pasti dia terkena hukuman. Jadi dia tahu konsekuensinya apa.
Terus yang restitusi, teori kontrol, teori kontrol, dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Terus yang hukuman, mendorong menyalahkan diri, dia selalu menyalahkan diri sendiri. Kenapa kok saya dihukum terus? Dia merasa menyalahkan dirinya. Terus kalau konsekuensi, dia mendorong kepatuhan, dia patuh karena dia tahu konsekuensinya apa tadi. Dia harus patuh dengan aturan. Terus yang restitusi, mendorong disiplin positif karena dia sadar. Terus dia selalu mendorong kegiatan yang positif. Terus yang kalau terkena hukuman, berarti konsep dirinya merasa buruk. Nah, terus kalau yang konsekuensi, konsep dirinya baik. Restitusi, konsep diri sangat kuat. Terus yang ini, kan identitas gagal termasuk hukuman. Terus, sukses, disiplin, terbagi dua, konsekuensi dan restitusi. Bila hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, karena dihukum, makanya anak itu sering menyembunyikan kesalahannya karena takut nanti kena hukuman. Terus yang konsekuensi, murid atau anak belajar taat pada peraturan, karena dia sadar nanti kalau saya melanggar hukuman pasti ada konsekuensinya. Jadinya dia taat dengan peraturan dalam belajar mengajar. Terus yang restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Restitusi itu diberi kebebasan anak untuk memecahkan masalah. Terus yang hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Ya tadi, karena dia dihukum, dia membayar impas dengan kesalahannya serta dia menanggung hukuman tadi. Terus yang konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan kekuatan positif. Terus yang restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang dari kontrol. Jadi dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, bisa mengontrol. Terus dampak dari hukuman, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau sering dihukum, dia merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan dirinya. Terus yang konsekuensi sudah diketahui masuk akal, karena dia sudah tahu saja dan apa yang akan terjadi masuk akal. Restitusi, berapa pembayaran untuk mengadakan restitusi. Terus yang kalau hukuman dibuat dulu, hukuman itu berarti karena dibuat dulu. Terus yang konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak, jadi sama-sama menyetujui-nya. Kalau jika umat kembali ini konsekuensinya seperti ini. Terus restitusi dibuat oleh murid atau anak. Hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Nah, karena dia dihukum mendapat kata-kata yang menyakitkan dari gurunya. Terus konsekuensinya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Terus yang restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Jadinya membuat kerangka acuan berpikir tentang restitusi murid dan anak. Terus slide yang selanjutnya ya. Hukuman yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, karena mungkin dia melanggar kesalahan secara tidak sengaja dengan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis.
murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, misalnya dibagi-bagi, dikata-katakan yang tidak enak ya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, mereka merasa tidak nyaman karena kalau dia melanggar, dia pasti terkena hukuman. Terus materi yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, dan selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan yang diberikan kepada murid dengan cara yang tidak tepat dapat berdampak positif, bahkan dapat mengurangi motivasi intrinsik murid. Ini bertentangan dengan prinsip disiplin positif, yakni menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Oleh karena itu, jika kita ingin menumbuhkan kesadaran dalam diri murid, kita perlu menghindari pemberian penghargaan. Biar saja dalam diri sendiri. Kalau saja kata hadiah atau nganu, apa tuh reward itu, dia jadinya kurang tulus melakukan sesuatu. Karena restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Muridnya disuruh mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gerson Colson 1996. Restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, ini mengenai ciri-ciri restitusi. Mari kita bahas sama-sama ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan antara teman dan lingkungannya. Terus yang selanjutnya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadinya berbentuk tawaran bukan paksaan. Jadinya bisa menerima atau tidak dengan kejadian ini. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Terus restitusi mencari hubungan dasar yang mendasari tindakan, dengan mencari hubungan dasar yang dilakukan dengan berdasarkan tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik karena bisa menjadikan diri kita sendiri. Terus restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, jadi diri kita dikuatkan ya. Restitusi fokus pada solusi, fokus bagaimana solusinya menghadapi segala kejadian sesuatu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadinya berbuat salah pada kelompoknya itu harus bisa kembali seperti semula. Bagaimana yang dulunya bertengkar bisa kembali baik lagi. Terus kita membahas tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu apa yang dimaksud keyakinan kelas, Bapak Ibu?
termasuk dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu juga kesepakatan antara guru dan murid bersama-sama membuat aturan yang ada di kelas tanpa paksaan dan tanpa tekanan. Jadinya sama-sama menyetujui aturan yang ada di kelas itu. Kita sebut dengan keyakinan kelas. Misalnya membuat aturan, biasakan jangan berbicara kolot dan biasakan jangan mencoret-coret meja. Itu termasuk contoh dari keyakinan kelas. Biasakan sebelum pelajaran membaca Asmaul Husna. Banyak sekali contoh budaya positif yang mengenai tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak ada paksaan karena sama-sama disetujui antara murid dengan guru bersama-sama menyepakati aturannya tersebut. Terus mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa-apa? Biar aman dalam berkendara. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi interstik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang di dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadinya harus mengenal dengan aturan-aturan karena paksaan. Ini adalah gambar contoh kesepakatan kelas. Misalkan kesepakatan kelas yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Terus yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Terus selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini semuanya adalah budaya positif yang ada di kelas, yang secara terus-menerus harus dilakukan. Aktif dalam pembelajaran. Jadinya antara murid dan guru saling bekerja sama aktif dalam pembelajaran. Terus kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, seperti itu. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Terus yang C, kami murid yang peduli dengan anak-anak. Oh iya, ada yang tadi kesempatan kelas yang belum terbiasa yaitu tentang tertib. Dalam kesempatan kelas, jika semuanya ini dilakukan dalam budaya positif yang ada di kelas, pasti kelas akan tercipta rasa nyaman dan saling menghargai antara teman. Tidak terjadi permusuhan atau pertengkaran. Terus peraturan dan keyakinan kelas atau nilai itu berdasarkan dari tujuh. Kalau peraturan selalu dikembalikan, misalnya selalu bukunya, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dalam keyakinan kelas atau nilai berdasarkan yang dituju adalah tanggung jawabnya. Seorang murid itu bertanggung jawab jika tadi mengambil buku harus ditaruh di tempatnya kembali.
Terus peraturannya misalkan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas atau nilai bajingan yang tujuh yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas yang didapat atau kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu tentang keselamatan, menghormati orang lain. Terus peraturan dilarang menggunakan narkoba. Narkoba ini yang bersangkutan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu tentang kesehatan. Karena narkoba merusak kesehatan kita. Terus peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain dengan kesabaran. Karena dibiasakan budaya antri menunggu giliran. Materi selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa juga dalam bentuk positif. Semuanya peraturan kelas memang dibuat yang berbentuk positif, yaitu dengan budaya positif. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak perlu banyak-banyak keyakinan kelas atau sekolah yang kita ya, yang penting anak-anak bisa mentaati tentang keyakinan kelas yang mereka buat, karena dengan tulus hati melakukannya tanpa paksaan. Berarti saya jadi diri mereka sendiri. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Setiap dalam membuat keyakinan kelas, semua siswa boleh menuliskan ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Mereka boleh mencurahkan pendapatnya. Misalnya menulis apa, terus langsung ditempel di kertas. Oh ini keyakinan kelas dari anak ini, ditempel semua di kertas, langsung dibahas dan sebagai keyakinan kelas atau aturan kelas yang ada di kelas tersebut. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setiap misalnya ada kesepakatan kelas yang ada yang tidak pas, sering itu ditinjau kembali dan diperbaiki dari waktu ke waktu. Dan ini adalah foto atau pembentukan keyakinan kelas. Ini adalah foto dari kelas 5 di saat membuat pembentukan keyakinan kelas atau bisa juga yang disebut kesepakatan kelas juga. Jadi ini anak-anak bebas curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas tersebut. Jadi guru membebaskan anak berpendapat aturan yang ada di sekolah yang berkelas tadi yang dibentuk dengan kesepakatan kelas. Yang penting tentang budaya positif. Terus yang kedua ini gambar mencatat semua masukan dari murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Di sini murid-murid membuat tulisan, mencurahkan pendapatnya. Terus kalau sudah
diwarnai, ditempel, terus ditulis. Kalau nggak di papan tulis ya bisa kesepakatan kelas bisa ditempel di kertas besar, misalnya kertas warto. Ya guru menyediakan kertas warto, terus dikasih kertas itu merah kuning hijau itu langsung ditempel sesuai dengan pendapat mereka. Jadi tulus dari hati mereka tanpa paksaan. Di sini mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata dilarang atau tidak, bisa diganti dengan membiasakan. Jadi kalau keyakinan kelas, kalau bisa jangan ada tulisannya, misalnya seperti ini, dilarang berbicara kotor. Alangkah baiknya diganti dengan biasakan tidak bicara kotor atau biasakan bicara dengan sopan. Jadi kesempatan kelas atau keyakinan kelas kalau bisa dihilangkan kata-kata dilarang atau tidak, bisa diganti dengan membiasakan atau membiasakan senyum, sapa, salam, sopan santun. Jadi tidak usah dikasih depannya jangan atau tidak. Nah, itu kan itu istilahnya seperti melarang, karena keyakinan kelas itu kita bentuk itu dengan cara dari hati ke hati mereka antara guru dengan murid bekerjasama membuat keyakinan kelas. Kalau bisa memang dihindari dengan kata tidak atau jangan. Terus selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Terkadang murid itu kan banyak sekali. Kok ada yang sama kata-katanya? Nah, salah satu diambil. Tidak harus ditempel semua, harus salah satu. Nanti kalau ditempel semua, yang sama keyakinan kelasnya kok sama kan percuma, harus diambil salah satu. Misalnya si A ini si A menuliskan berdoa sebelum makan, nah, sama dengan belakangnya, nah, diambil salah satu. Nanti salah satunya yang ditempel, tidak perlu double, itu maksudnya. Selanjutnya masih pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Semua wali kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Setelah itu kesepakatan kelas ditempel di papan tulis atau di kertas yang sudah tersedia. Guru dan murid-murid meninjau kembali sudah pas apa belum. Misalnya kadang kan anak-anak nulisnya kan seperti ini. Dilarang bicara kotor, misalnya seperti itu. Nah, ditinjau kembali. Kalau bisa jangan dikasih dilarang, diganti dengan membiasakan tidak bicara kotor. Misalnya seperti itu. Nah, ini adalah gambar contoh-contoh kesepakatan kelas 5 yang dibuat kemarin. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, ditempel yang sudah dilihat semua warga kelas. Jadinya kesepakatan yang sudah dibentuk, ditempel di tembok agar semua siswa yang ada di kelas itu bisa melihat kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi jika dia melanggar, ibu guru tinggal mengingatkan, ayo kesepakatan kelas apa yang kamu langgar pada saat itu. Nah, kan tidak ada yang misalnya di dalam kelas sering gaduh, rame ya. Di situ ada kesepakatan kelas tidak, jangan tidak boleh ya. Maksudnya membiasakan tidak gaduh di kelas. Berarti kalau gaduh di kelas dia sudah melanggar keyakinan kelas yang dibuat. Maka teman-teman dan ibu guru atau bapak guru bisa mengingatkan mereka kembali.
sudah dibentuk, kalau bisa aturannya harus ditaati. Terus kita mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih 5 kebutuhan dasar manusia? Apa saja itu? Mari kita belajar bersama-sama. Kebutuhan dasar manusia meliputi merasa kompeten, diakui, didengar. Meliputi ini 1, 2, 3, 4, 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Cara bertahan hidup. Manusia butuh bertahan hidup. Dengan cara apa? Dengan cara memenuhi kebutuhannya, dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan merasa aman. Terus selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Berarti begini, dalam kesempatan kolaborasi misalnya dengan teman, dia dalam pergaulan dia diterima dengan tidak diasingkan teman-temannya, bisa bersatu bergaul dengan temannya. Terus adanya ikatan emosi. Terus yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu merasa kompeten, diakui, didengar. Dia senang karena merasa dibutuhkan dan didengarkan. Terus tidak merasa dikontrol, dia menjadi diri sendiri karena dia tidak dikontrol, tidak dikendalikan orang lain. Terus berjiwa pemimpin, mengamati hal baru. Punya jiwa pemimpin karena dia mengamati hal baru. Terus kebebasan. Kemudian kebebasan itu kebutuhan untuk mandiri, kesempatan membuat pilihan dan tanggung jawab, menyuarakan pendapat, kesempatan mencoba hal baru. Terus yang selanjutnya, yang terakhir tentang kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan, yaitu menikmati yang dilakukan dengan konsentrasi tinggi. Itulah kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jika kebutuhan dasar ini sudah tercukupi, manusia merasa nyaman dan enak dalam kehidupannya. Terus di sini saya punya kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Mungkin muridnya itu bikin gurunya itu mangkel karena ulang salah satu muridnya. Muridnya itu bernama siapa di sini? Bapak Ibu Guru? Agus, ya. Muridnya itu bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Meminta bekalnya temannya dengan paksa. Agusnya itu bikin jengkel temannya mungkin ya, banyaknya dari temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba kita analisa ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan anak yang sedang berusaha dibentuk Agus. Iya, sebagai guru, Ibu Ani harus mengetahui apa alasannya kenapa si Agus itu sering minta bekal temannya dengan cara memaksa. Alasannya apa?
terus dunia dibuka. Ini alasan kenapa Agus sering memaksa temannya memberikan bekal makanannya. Ya. Ini alasannya dari Agus, mungkin ya. Ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Alasannya seperti itu. Karena dia merasa lapar, tidak dibawakan bekal orang tuanya, jadi dia itu merebut itu bekal temannya dengan cara paksa. Karena dia sudah tidak istirahat, karena dia lapar ya. Dia karena berkebutuhan dasar manusia tadi dengan cara bertahan hidup. Nah, kalau lapar nggak makan ya sakit, bisa meninggal. Maka dia bagaimana cara dia bertahan hidup ya, dengan cara tadi meminta bekal makanan temannya dengan cara memaksa. Nah, terus ini kebutuhan dasar apa dia itu bertahan hidup. Terus yang selanjutnya adalah ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Alasannya yang satu itu bisa juga lapar, dan yang kedua bisa juga karena dia ingin diperhatikan temannya, caper. Ya temannya memperhatikan dia. Karena mungkin di rumah dia biasanya tidak terpenuhi di rumah atau di lingkungan dia. Karena dia membutuhkan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Terus alasan yang ketiga, ia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Alasannya juga bisa seperti yang ketiga ini, ia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. BDWM itu apa? Dianya bisa ditakuti temannya, merasa menguasai temannya. Oh, temanku takut jika aku jadi seorang pemberani, seperti itu. Dengan cara memaksa tadi, meminta bekal makannya teman-temannya. Berarti dia ingin, kebetulan dasarnya dia ingin menjadi penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Dia ingin mendapat pengakuan atas kemampuannya dari teman-temannya, seperti itu. Itu ada banyak alasan kenapa dia bisa melakukan hal tadi, 1, 2, 3 tadi. Karena dia juga merasa bosan, juga bisa merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya. Karena selalu membawakan bekal yang sama, dia bosan. Mungkin lauknya tempe saja, telur saja, dia bosan. Jadi dia ingin makanannya temannya. Dengan bekal apa sih temannya itu? Ya dia meminta, dia paksa. Dia berarti berkebutuhan dasar manusia tentang mengenai kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Terus yang keempat, dia punya alasan yang keempat karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dia karena iseng. Nah, karena orang isengnya dia kebetulan dasarnya dia merasa senang sudah bisa iseng dengan temannya ya, sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti itu, mungkin kira-kira itu banyak alasan yang dilakukan Agus. Jadi Ibu Asi dalam kasus tadi harus tahu alasannya Agus itu bagaimana. Itu. Selanjutnya ya, kita bahas kembali tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas, Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam kehidupan Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Karena kebutuhan dasar tadi sudah terpenuhi, hati kita merasa senang, bahagia karena kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi semuanya. Ya tadi ada ya senang, terus karena isu tadi yaitu termasuk juga kebutuhan dasar yang aku sebenarnya sudah terpenuhi.
berarti tentang 5 posisi kontrol. Apa sih 5 posisi kontrol itu? Mari kita bahas sama-sama. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama tentang penghukuman. Penghukuman itu posisi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi posisi guru di dalam posisi kontrol yang penghukum ini, guru bisa menggunakan penghukuman menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, terus posisi kontrol yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Dalam membuat orang merasa bersalah, posisi guru di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, misalnya dengan itu mengingatkan murid-muridnya dengan kata-kata halus, terus suaranya dihaluskan terus dengan suasana hening, agar kata-kata yang digunakan seorang guru itu tadi mengenal muridnya, agar muridnya bisa sadar dan dia merasa kecewa dengan kesalahan yang dia buat. Seperti itu kira-kira. Terus yang ketiga, guru di posisi ini, guru sebagai teman. Dalam posisi ini, guru pada posisi teman, guru tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Jadinya ya ada nilai positifnya dan nilai negatifnya. Kalau anak terlalu dekat mungkin mengelunjak ya. Tapi di samping itu harus guru tahu posisinya. Jangan posisinya di mana gitu. Harus bisa mengontrol. Terus guru sebagai posisi pemantau atau monitor. Monitor berarti mengawasi. Jadi guru itu mengawasi muridnya. Siapa saja muridnya itu diawasi, dipantau. Terus guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer yaitu guru respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi monitor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab. Perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kan biarkan murid mempunyai solusi sendiri dengan permasalahan sendiri. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Di sini, jika guru berdua dengan cara menghukum, mengadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, terus membuat orang dalam posisi membuat orang merasa bersalah dengan seperti ini, berceramah, menunjukkan kekecewaannya mendalam. Terus jika guru berbuat dengan posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Terus guru berbuat dengan posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Terus guru berbuat dengan posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus dalam guru berkata, di dalam posisi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Jika guru berkata dalam posisi membuatkan orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Seperti itu kata-katanya. Jika guru berkata sebagai teman, lakukan untuk bapak atau ibu. Ya, sudah nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Jadinya sebagai teman tidak menyakiti murid, tapi masih mengontrol, yaitu dalam bentuk persuasi. Terus yang guru berkata dalam bentuk pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya,
atau saksinya. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Terus guru berkata dalam posisi manajer, apa yang kita yakin? Apa kita yakin? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kemudian kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, terus hasilnya jadi tadi hasil dari semuanya tadi, jika penghukum membuat murid menjadi pemberontak, pendiam, menyalahkan orang lain karena hasil dari sering dihukum tadi. Terus yang posisi pembuatan orang merasa bersalah, hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, jika hukumannya tadi hasilnya seperti ini, ya, posisi pembuatan orang merasa bersalah, hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Mereka berani menyembunyikan kesalahannya dan berbohong. Terus hasilnya jika posisi sebagai teman, ketergantungan, selalu ketergantungan. Terus hasilnya jika sebagai pemantau, menyesuaikan bila diawali. Terus hasilnya jika sebagai manajer, menguatkan watak atau karakter. Terus itu yang tadi mau saya dan karakteristik. Sekarang jika murid berkata sebagai penghukum, posisinya sebagai penghukum, saya tidak peduli, saya tidak peduli. Terus jika posisi pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya, dia berkata seperti itu. Sebagai teman, posisinya saya pikir bapak atau ibu teman saya, karena dia merasa bapak ibunya itu posisinya sebagai teman, ya seperti itu. Terus pemantau, posisinya sebagai pemantau, murid berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Jika murid berkata dalam posisi manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan titik-titik, misalnya seperti itu. Sekarang dampak bagi murid atau dampak pada murid jika di posisi penghukum mengulangi kesalahan berulang kali, terus perilaku menjadi agresif. Kalau dia jengkel sebelum hukum, dia menjadi agresif. Jika posisi dampaknya dalam posisi teman, dalam posisi membuat orang merasa bersalah, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Dan jika murid tadi dalam posisi teman, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan, karena tergantungnya tadi bisa memutuskan. Terus posisi sebagai pemantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Terus posisi sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid sebagai posisi penghukum, murid menjelaskan guru di luar, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Posisi pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jika posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Karena
murid sebagai posisi pemantau dalam kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Terus sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang posisi dalam dunia berkualitas. Terus posisi kontrol, kita sebagai guru ya. Tadi posisi kontrol ini yang pertama yaitu sebagai pendukung. Dalam guru berdua menghadi, menunjuk, menyakiti. Ya, terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Terus hasilnya memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Dalam perhukuman ini, murid berkata, saya tidak peduli. Dampak pada murid, dampaknya kenapa bagi murid? Dia selalu posisinya dukung terus, mengulangi kesalahan perilaku agresif. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru dunia berkualitas. Selanjutnya posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Guru berdua dengan cara berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu? Nah, terus itu seperti itu kata-katanya. Guru berkata itu. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Hasilnya dia sering menyembunyikan dan menyangkal dan sering berbohong. Terus murid berkata, dalam posisi membuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Terus dampak pada murid rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terus next selanjutnya ya, teman. Nah, posisi kontrol guru sebagai teman. Guru berdua membuatkan alasan muridnya. Terus guru berkata, lakukan untuk bapak atau ibu yang sedang nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Kira-kira seperti itu. Terus hasilnya apa? Karena dia posisi kontrolnya sebagai teman, jadi hasilnya mereka sering tergantung. Terus kemudian berkata, saya pikir bapak atau ibu tentang saya ada itu nilai positif dan nilai negatif. Jika dia sudah merasa menjadi temannya seorang guru, dia merasa sebaya. Jadi kadang timbul kurang sopan dengan guru. Dampak pada murid tergantung tidak bisa mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kaitan dengan dunia berkualitas apa? Tadi murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Next lanjut ya. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Guru berdua menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Hasilnya apa? Menyesuaikan jika diawasi. Jadi dia dipantau terus, dia selalu menyesuaikan karena dia merasa diawasi. Terus murid berkata, jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapat apa? Terus dampak pada murid. Nah, dampaknya apa? Pada murid, jika posisi guru sebagai pemantau menitik beratkan pada dampaknya pada diri sendiri, mendapatkan hadiah apa hukuman. Nah, terus kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru dan peraturan di dunia berkualitas. Posisi kontrol guru sekarang sebagai manajer ya. Guru berbuat berarti mengajukan pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya apa? Menguatkan pribadi. Nah, terus murid berkata, bagaimana muridnya berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, terus dampak apa yang didapat murid? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri.
murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas. Sekarang kita mempelajari tentang segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Coba dibaca. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Merupakan tahapan yang dilakukan dulu untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah diciptakan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah diciptakan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Ini adalah gambar segitiga restitusi. Segitiga restitusi langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Terus, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah itu, validasi tindakan yang salah. Kamu itu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, jadi kalau keyakinan kelas sudah sepakati dan dilanggar, berarti itu sudah melanggar kesepakatan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dalam pengalaman melakukan segitiga restitusi, di sini ada gambar anak melakukan kasus ya. Di sini saat itu anak melakukan kasus membuang sampah sembarangan. Dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktekkan untuk menghasilkan murid yang berkarakter disiplin, satu jujur, peduli dan bertanggung jawab. Untuk melakukan budaya positif, kita harus mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama, peraturan, nilai, keyakinan, kebiasaan, lingkungan positif. Dan itu semua bisa terjadi dan bisa menimbulkan budaya yang positif. Baiklah, sekarang sesi tanya jawab. Saya mau bertanya. Ya, silakan Ibu Wanda. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, tahapan apa saja yang ada di 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru? Terima kasih. Baiklah, saya bisa menjawabnya. Tadi yang ditanyakan Bu Farida tentang 5 posisi kontrol ya, posisi guru. Di situ ada 5 kontrol. Yang pertama sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai pengajar. Apa bisa diterima, Farida? Saja pertanyaan lagi dari Ibu siapa?
Oh, Ibu, silakan Ibu Anis. Baik, terima kasih waktunya. Saya mau bertanya, apa saja langkah-langkah segitiga restitusi dan bagaimana penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah? Terima kasih. Saya berusaha menjawab pertanyaan dari Bu Anis, yaitu tentang segitiga restitusi. Langkah segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu mengidentifikasi identitas. Terus yang kedua validasi tindakan keyakinan merasa bersalah. Terus yang ketiga itu sebagai menanyakan keyakinan. Di dalam posisi menstabilkan identitas dengan tujuan untuk membuat anak merasa gagal karena dia salah menjadi positif terhadap dirinya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu dengan tujuannya adalah memenuhi 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, dan penguasaan dan kebebasan serta kesenangan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan tujuan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi dalam posisi segitiga restitusi itu dengan diberlakukan di sekolah itu dengan cara memecahkan kasus yang terjadi di dalam sekolah atau persoalan yang terjadi di sekolah dengan murid dengan cara adanya solusi dari ketiga tadi. Terima kasih. Mungkin bisa diterima. Selanjutnya pertanyaan ada lagi? Terima kasih. Saya Pak Mus. Pertanyaan saya tadi disinggung tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Sini yang ditanyakan adalah bedanya apa keyakinan kelas dan peraturan. Jika keyakinan kelas itu dibuat tanpa paksaan atau tanpa tekanan, jadinya guru dan murid berkolaborasi bekerjasama dengan cara membuat aturan-aturan yang dibuatkan kesepakatan kelas. Jika peraturan yang ada di sekolah memang peraturan mungkin seperti memaksa yang harus ditaati atau itu peraturannya harus dipenuhi atau ditaati, jangan sampai melanggar karena sudah menjadi aturan yang sering ditanamkan di sekolah. Seperti itu kira-kira Bapak Mustika bisa diterima? Terima kasih. Ya, terima kasih. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari saya tentang budaya positif di sekolah. Acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan, Bu Suci. Kepada Ibu Siswati kami ucapkan terima kasih. Acara yang kalian yakni tertutup. Di sini saya selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang tak berkenan dari Bapak Ibu Guru semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.